Hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 1 Malangbong sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selain kepala sekolah SMP Negeri 1 Malangbong, ada kepala sekolah lain yang akan saya wawancarai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Maaf mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai oleh saya? Insya Allah. Siap. Iya. Pertanyaan yang pertama yaitu selama Bapak menjadi kepala sekolah tentunya ada beberapa kasus yang terjadi. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu Fitri. Selama ini memang Bapak selama kurang lebih kurun waktu 4 tahun berjalan menjadi kepala sekolah di dalam kasus penyelesaian masalah, terutama masalah yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, itu yang paling menonjol adalah dilema etika. Ya. Kalau dilihat ini secara di dalam keseharian ketika Bapak menjalankan tugas baik yang berada di lingkungan sekolah itu bersama guru, kemudian tenaga kependidikan dan juga anak-anak, itu yang paling menonjol Bapak mengidentifikasikan itu salah satunya adalah yang pertama tentang cara kedisiplinan, terus kemudian cara kesantunan baik guru maupun anak, kemudian cara sosial juga, sehingga Bapak mengidentifikasikan bahwa ini merupakan yang ada di lingkungan sekolah tersebut selama ini yang paling banyak itu adalah dilema etika. Iya. Setelah Bapak mengetahui bahwa kasus tersebut adalah merupakan dilema etika, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebetulnya di sini satu pekerjaan yang kelihatan mudah tapi susah. Kali ini yang berhubungan dengan etika, di mana kita yang pertama adalah pendekatan, terutama jika permasalahannya tertumpu pada, jadi ada 3 ya. Satu, permasalahan yang tertumpu dengan pengajar, dengan guru. Yang kedua, permasalahan dengan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, permasalahan yang berhubungan dengan siswa. Nah, ketiga-tiganya ini kita untuk salah satunya adalah dengan cara pendekatan. Kemudian dari mana ini kita dicari titik masalahnya, kenapa bisa terjadi seperti ini ya, sehingga kita dengan cara pendekatan, kemudian dengan cara mempelajari hal-hal penyebab daripada terjadi seperti itu, akhirnya kita bisa menemukan, berarti kita harus melakukan seperti ini. Itu mungkin secara umum.
Jadi ada dua langkah mungkin ya Pak ya. Ya. Yang pertama melalui pendekatan, yang kedua mencari titik masalah. Mencari titik Kenapa masalah. kasus itu sampai terjadi? Nah, Mungkin, gitu. ya. Ya. Nah, selanjutnya Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan. Iya. Nah, mungkin setelah Bapak melakukan pendekatan, mencari titik masalah, Iya. nah pengambilan keputusannya mungkin seperti Iya. apa? Langkah-langkahnya dengan yang pertama kita dengan mempelajari dari kasus tersebut gitu ya. Yang kedua, setelah mempelajari dari kasus tersebut, kita mencoba dengan penyelesaian dengan mungkin ada beberapa penyelesaian, penyelesaian 1 atau penyelesaian 2 yang akhirnya kita tertumpulah pada satu kesimpulan, oh berarti ini penyelesaiannya seperti ini, seperti itu. Apakah ada keterlibatan Wakasek mungkin Pak dalam pengambil keputusan atau warga sekolah? Sangat ada ya, karena di sini di dalam Sivitas Akademika kita dan terutama dalam menyelesaikan permasalahan itu kita tidak bisa bekerja sendiri, artinya semua unsur yang terlibat di dalam Sivitas Akademika itu ada keterlibatannya, cuma disesuaikan dengan kebutuhan. Di antaranya para wakasek, bahkan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan dilema etika yang ada hubungannya dengan guru, itu mungkin ada siswa yang terlibat, atau sebaliknya. Kan sebaliknya, ketika kita menyelesaikan dilema yang ada hubungannya dengan siswa, ini jelas para wakasek, para guru ada yang keterlibatan, dan itu sangat pengaruh besar untuk kita membuat sebuah keputusan. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa di sekolah Bapak, di sini mungkin ya Pak, Iya. dilema etikanya yaitu ada kedisiplinan, sopan santun, itu diantaranya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Yang sangat efektif, kita setiap lembaga itu pasti ada aturan atau ada tata tertib. Artinya kita mengarahkan kepada seluruh sivitas akademika bahwa bahwa aturan-aturan sekolah ini baik anak, tata tertib anak, untuk guru, tata tertib untuk wakasek. Kita mengarahkan bahwa kita memiliki tata tertib atau aturan-aturan di lingkungan sekolah. Jadi mungkin mensosialisasikan peraturan kepada siswa, kepada guru, dan kepada seluruh warga di sekolah ini ya. Terus setelah Bapak mengambil keputusan, nah di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya berangkat dari penentangan. Penentangan itu bisa saja dari rekan guru atau dari siswa, karena tidak setiap aturan itu sebuah siswa atau guru bisa setuju. Ya, itu jadi permasalahan penentangan itu. Jadi masalahnya itu penentangan. Tantangannya. Penentangan dari guru maupun dari siswa. Iya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Ya, baik. Di dalam mengarahkan dan membuat sebuah keputusan, Bapak tidak gegabah. Artinya ketika Bapak ingin melakukan sesuatu itu dipelajari dulu, artinya tidak langsung diputuskan waktu itu juga, tapi digali, dianalisa, apakah saya pantas melakukan seperti ini. Tapi kadang-kadang ketika kita lupa atau hilang, bisa saja itu bisa di saat itu. Cuma yang paling Bapak rasakan itu lebih
lebih kita dikali dulu, dianalisa dulu sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Tapi Pak, bagaimana kalau misalnya keputusan itu harus hari ini juga? Bagaimana? Situasional. Iya, jadi pada umumnya ketika permasalahan kita lihat permasalahan seperti apa. Ketika permasalahan yang memerlukan penganalisaan, memerlukan pemikiran, artinya kita dan tidak emergensi sifatnya, berarti kita berjarak gitu. Tetapi ketika permasalahannya sangat emergensi, itu beda lagi. Mungkin kita lihat situasi dari titik permasalahan itu sendiri. Jadi ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan berjarak, ada juga yang permasalahan yang harus diselesaikan langsung di tempat itu. Tergantung situasi dan juga titik permasalahan itu. Tergantung Situasi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Seseorang yang bisa membantu di dalam memutuskan sesuatu permasalahan itu bagi Bapak itu adalah orang-orang yang dekat dengan Bapak. Itu adalah mereka yang sangat efektif, sangat berpengaruh, sangat mendukung di dalam penyelesaian permasalahan. Seperti halnya kalau di sini berarti orang-orang yang dekat itu para Wakasek, para PKS. Nah itu beliau-beliau ini adalah orang yang sangat efektif dan sangat membantu banyak di dalam menyelesaikan beberapa keputusan di lingkungan sekolah. Jadi orang-orang terdekat dan terpercaya juga. Terdekat dan terpercaya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik. Hal yang Bapak petik artinya dalam setiap lembaga, dalam setiap komunitas itu tidak selamanya selalu romantis, tidak selamanya selalu tapi itu pasti ada hal-hal yang kadang-kadang kita bentrok, kadang-kadang kita kelihatan dinamis. Artinya kita bisa harus bersama-sama petik yang paling hikmahnya itu adalah kita intinya harus ada kebersamaan di dalam di dalam mengelola sebuah komunitas atau lembaga. Artinya kita tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh ego sendiri. Artinya dengan adanya kebersamaan kita akan terselesaikan segala permasalahan. Kolaborasi. Nah, itu Iya. yang terpenting dan kita akan bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cara itu. Bapak, mungkin pertanyaan dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya, sangat berharga sekali. Sama-sama. Dari Bapak akan menjadi pengalaman buat saya dan Iya, pelajaran amin. buat saya. Terima kasih. Sama-sama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Perkenalkan, saya Fitri Nurbani, calon juru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Malambong. Hari ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mudah-mudahan Ibu berkenan untuk diwawancarai oleh Insya saya. Allah. Terima kasih Ibu. Kita mulai ya Bu ya pertanyaannya. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Selama ini saya menjabat sebagai kepala sekolah, ya ada beberapa kasus yang menyangkut tentang moral dan dilema di TK. Kalau misalnya apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka kalau melanggar hukum itu tentu ada yang benar atau ada yang salah, gitu ya. Namun jika sudah menyangkut
etika itu dilema etika kadang sulit untuk memisahkan gitu ya, mana yang baik dan yang benar, karena etika kan tidak bisa itu semuanya benar atau misalnya semuanya salah, tapi banyak etika etika itu kemungkinan sama-sama benar, jadi bisa untuk membedakan gitu ya. Jadi ibu bisa membedakannya mungkin mana dilema etika, Ya. mana bujukan moral. Kalau etika mungkin kedua-duanya benar, Ya. keputusan yang ibu ambil. Kalau bujukan moral satu salah satu Ya. benar, Ya. dan seperti itu ya Ya. Bu ya. Nah selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah itulah misalnya ada dua kasus nih, yang keduanya itu kepentingan keduanya itu sama-sama benar ya, memang itu agak sulit ya untuk tapi saya selalu mencari bahwa kepentingan mana itu yang lebih mengutamakan kepentingan orang banyak gitu. Jadi kita cari yang bukan yang paling benar, berarti yang paling menguntungkan bagi semua orang, banyak orang gitu. Misalnya murid Ya, gitu ya. jadi untuk kepentingan bersama Ya, gitu untuk Jadi untuk mengambil- kemajuan bersama iya, juga. mengambil keputusan untuk kemajuan Iya. bersama ya, berarti itu cara pengambilan keputusan Iya. ibu ya. Ya. Nah setelah ibu mengambil keputusan seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Ya, biasanya saya dalam mengambil keputusan itu, pertama misalnya ada suatu kasus, maka saya akan mencari akar masalah dari kasus tersebut, penyebabnya apa itu, kemudian siapa saja orang yang terlibat itu, kemudian setelah itu baru saya mengumpulkan semua rekan-rekan, semua stakeholder sekolah. Nah di situ baru kita berdiskusi dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Baru setelah itu saya setelah ada diskusi dengan semua stakeholder, baru kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat tentunya. Ya, musyawarah Ya. gitu ya, musyawarah kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah Ya. ini ya Bu. Nah setelah langkah-langkah itu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Nah, etika? kalau menganalisis kasus yang ada itu, saya selalu mencarikan solusi yang sesuai, maka saya itu akan mengambil keputusan yang seperti tadi, yang mengarah pada keputusan yang mengarah untuk kepentingan orang banyak gitu. Jadi saya mengambilnya seperti itu, mana ini keputusan, mana ini hal-hal yang dapat menguntungkan bagi orang banyak. Jadi ibu tetap fokus ke Kepentingan tujuan umum. itu, Ya, kepentingan tujuan itu, umum ya. ya. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah itulah, kalau misalnya ada dua kasus ya, Iya. dua kasus yang sama-sama benar gitu, nah kita harus mencari solusinya bagaimana gitu, maka supaya saya itu tantangannya ya, kalau dua kasus yang sama-sama benar, maka saya harus berusaha supaya keduanya tidak merasa dirugikan. Jadi saya mengambil keputusan itu dengan solusi bahwa dua-duanya merasa tidak dirugikan, jangan ada salah satu pihak yang merasa tersakiti. Itu mungkin itulah Dilema ya, ya, Bu? sangat Namanya dilema juga sekali dilema, gitu. ya. Kalau dengan perasaan gitu ya, Iya, sangat iya. dilema sekali lah. Berarti ibu supaya aman dua-duanya Ya, seperti apa betul. gitu Supaya ya, enak, supaya dua enak belah pihak. nyaman gitu Iya, ya. iya. Ya. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, terus bentuk atau prosedur seperti apa saja yang ibu jalankan? Ini kira-kira keputusannya ada dua ya, ada masalah, ada yang ringan, ada yang berat. Iya, Gitu ya. Kalau misalnya masalahnya yang ringan, mungkin saya bisa memutuskan saat itu juga, misalnya bisa ditangani kalau sekiranya bisa. Kalau misalnya masalahnya berat gitu ya, sangat berat, maka saya akan mengumpulkan semua stakeholder yang ada di sekolah gitu, pertama dari para PKS sampai pada guru, dan bisa juga melibatkan Siswa. orang tua siswa gitu ya, itu untuk memutuskan langkah-langkah yang diambil seperti tadi, mencari akar masalah gitu, kemudian mencari orang-orang yang terlibat, sampai kita berdiskusi untuk mencari solusi, baru kita memutuskan. Ya. Nah, jadi ibu lihat dulu masalahnya ringan atau berat. Ya, ya. Terus misalnya
misalnya gini ya Bu ya, Ibu harus memutuskan hari ini juga meskipun itu masalahnya berat, bagaimana ya? Ya, kalau misalnya masalahnya itu berat, sementara diambil keputusan, tetap saya harus berkoordinasi dengan stakeholder, harus. Iya. Tidak bisa saya misalnya harus memutuskan sendiri. Nanti kalau misalnya saya mengambil sendiri, ternyata tidak rekan-rekan atau stakeholder yang tidak setuju, ya tetap nanti saya yang bertanggung jawab. Iya. Tapi tetap ya. Tetap harus melibatkan orang banyak. Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, itu tadi yang bisa, ya stakeholder sekolah itu yang bisa saya andalkan untuk mencari solusi dalam memutuskan masalah. Saya tidak lepas dari rekan-rekan lah. Rekan-rekan sangat membantu saya. Saya juga kan bisa belajar dari mereka gitu. Iya. Jadi mereka ya yang selalu ada Ya, di sisi Ibu ya, insya Allah Ibu. mendampingi Iya. saya. Nah, setelah pembicaraan ini ya Bu ya, yang disampaikan oleh Ibu, dari jawaban-jawaban Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan yang berbentuk dilema etika? Nah, dari hasil dari semua yang setelah saya alami gitu, ternyata saya nih sebagai pemimpin itu harus lebih bijaksana terhadap semua jajaran di sekolah ini semua. Bagaimana caranya saya harus memutuskan, bagaimana saya berkomunikasi dengan mereka, dan bagaimana saya meraih mereka supaya mereka itu semua nyaman berada di bawah pimpinan saya gitu. Jadi lah harus bersifat sebijaksana mungkin. Iya. Ibu, terima kasih atas waktunya, atas jawaban-jawaban Ibu yang menjadi pengalaman buat saya, pelajaran buat saya. Sama-sama. Apabila saya nanti menjadi pemimpin. Insya Allah Iya. bakal lebih bagus dari saya. Insya Allah. Iya, amin. Terima kasih waktunya Ibu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Semoga sukses ya. Amin.